ibadah kita bakal berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, sementara kami mau beribadah, berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, puji Tuhan. Berani adik-adik kita berbeda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ayo semua, kayak adik-adik juga berani. Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Sekali lagi. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ayo adik-adik kita naikkan pujian ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus, mengalir
by day I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away as you change my heart day by day. Ayo adik-adik, ketika hujan ini datang sepenuh hati kita dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Yuk semuanya, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away as you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away as you change my heart. Day by day, day by day, day by day, day by day, day by day. Ya adik-adik, mari kita naikkan doa untuk kita mendengar firman setelah pujian ini. Mari semuanya, Karika undang adik-adik untuk melipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu pada saat ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman. Kiranya Kau pimpin kami ya Bapa dengan kebijaksanaan-Mu supaya kami mengerti apa isi firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yah, mati lampu lagi. Padahal banyak sekali yang harus aku masih kerjakan. Gak enak sekali ya. Wah, jadi ngapain ya kalau gelap-gelap begini? Tidak kelihatan, mau membaca tidak kelihatan, mau mengerjakan sesuatu juga tidak kelihatan. Ya sudahlah, kalau begitu aku lebih baik memuji Tuhan aja. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Hah? Sudah nyala? Lampu sudah nyala? Siapa yang bilang lampu nyala? Orang masih gelap begini. Udah nyala, gelap masih, nggak kelihatan. Hehehe, salah. Ternyata kacamatanya dipakai. Kacamata ini ternyata bikin mata jadi gelap ya, karena warnanya hitam. Halo adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kakak merasa kegelapan sekali dikala mati lampu. Pasti adik-adik di rumah pernah ya mengalami hal seperti ini. Mati lampu di waktu malam-malam, mati lampu nggak enak sekali ya, gelap. Apalagi yang belum mengerjakan PR, wah pasti nggak bisa kerjain PR deh ya, nggak bisa ngapa-ngapain karena gelap sekali. Jadi enak kan kalau seandainya kita ada cahaya lampu dan kemudian kita bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi ada yang juga tidak enak. Walaupun situasi terang, walaupun ada lampu, bahkan mungkin siang hari yang ada matahari, cahaya ada, tetapi kalau mata kitanya buta, kita juga tidak bisa melihat
Coba, ayo adik-adik semua yang ada di rumah, kita sama-sama kita coba praktek ya. Ayo sekarang semuanya tutup matanya. Ayo, kakak hitung 1, 2, 3, semuanya tutup mata ya. 1, 2, 3, kita tutup mata. Coba, pada saat adik-adik tutup mata, adik-adik kelihatan nggak kakak yang ada di layar TV adik-adik semua, atau di layar handphone, atau di layar laptop atau iPad adik-adik? Nggak kelihatan kan? Iya. Coba sekarang sama-sama kita buka ya. 1, 2, 3, kita buka matanya. Nah, senang kan kalau mata kita bisa melihat. Nah, jadi pada saat kita punya mata kita bisa melihat, kita harus jaga baik-baik ya matanya. Jadi yang sering nonton TV terlalu lama, main game terlalu lama juga nggak baik ya. Jangan sampai nih mata kita sakit atau mata kita rusak, maka kita nggak bisa melihat. Nggak enak kan seperti pada saat kita tadi tutup mata. Gelap, nggak bisa kita untuk melakukan segala sesuatu, tidak enak sekali. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan kisah di dalam Alkitab. Ada seorang yang buta mengemis di pinggir jalan. Nah, pada saat itu dia mendengar ada suara keramaian datang. Kok ada suara ramai-ramai ya? Ada apa itu? Ada apa itu? Dia hanya bisa mendengar suara ramai tetapi matanya tidak bisa melihat ada apa dan berapa banyak orang yang datang itu. Wah, lalu dia bertanya sama orang-orang yang di dekat dia. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kenapa ramai? Kenapa ramai? Kenapa banyak suara berisik ini? Ada apa? Gitu ya. Nah, orang-orang banyak itu berkata, itu Yesus, orang Nazaret lewat. Yesus mau berkunjung ke Yeriko. Wah, sedih sekali si orang buta ini karena dia tidak bisa berjalan, karena dia nggak tahu harus berjalan kemana mencari si Tuhan Yesus itu atau mencari Tuhan Yesus itu, karena dia pernah mendengar bahwa yang namanya Yesus itu bisa menolong, bisa menyembuhkan gitu ya. Nah, lalu dia tahu itu Yesus, lalu dia berteriak dan dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak yang melewati si orang buta ini bilang, berisik, 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 jangan berisik, jangan teriak-teriak gitu ya. Nah, semakin dia dilarang oleh orang-orang yang melewati dia semakin berteriak atau berkata-kata dengan suara lebih kencang lagi dari awalnya. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wah, waktu dia berkata begitu, Yesus mendengar, siapa yang memanggil-manggil aku? Siapa yang memanggil-manggil aku? Lalu Tuhan Yesus berhenti dan mendekati si orang buta itu. Lalu Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku bisa perbuat bagimu? Nah, dia menjawab, Tuhan, aku mau mataku bisa melihat. Tuhan, tolong supaya aku bisa melihat. Dan saat itu juga Tuhan Yesus berkata kepada si orang buta ini, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, pada saat Tuhan Yesus berkata demikian, langsung si orang buta ini bisa melihat. Dia tahu siapa yang menyembuhkannya dan dia tahu siapa yang berkata bahwa engkau bisa melihat itu adalah Tuhan Yesus. Wah, si orang buta ini sangat senang sekali, sangat bergembira sekali karena dia sudah bisa melihat lagi dan dia memuliakan Tuhan dan dia juga mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat si orang buta ini senang sekali, dia bisa melihat. Di sini kita mau belajar ya, hari ini atau minggu ini kita mau belajar bagaimana sih kita boleh menerima mujizat atau kita boleh menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kalau kita belajar dari kisah si orang buta ini, apa tadi kalimatnya Tuhan bilang imanmu, ya berarti iman.
iman si orang buta itu. Apa sih Kak iman? Mungkin adik-adik kecil bingung ya. Aduh, iman apa sih Kak gitu ya. Iman itu adalah percaya, yakin dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, percaya benar bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Nah, adik-adik bisa nggak kalau kita cuma percaya, ya saya percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, tetapi kita nggak bergerak, kita tidak melakukan sesuatu. Kira-kira bisa nggak kita menerima mujizat atau kita menerima kesembuhan, kita bisa menerima pertolongan dari Tuhan? Kita juga harus melakukan action, ya. Kita juga harus melakukan sesuatu buat kita minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan tahu nggak kalau kita butuh pertolongan? Tuhan tahu, tapi Tuhan juga mau melihat respon kita. Tuhan juga mau melihat action kita, bahasa kerennya ya. Apa salah satunya action kita? Kita harus mau berdoa, ya. Seperti si orang buta tadi, apa? Dia berteriak memanggil, ya, memanggil Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu ungkapan isi hati si orang buta dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong aku ingin mataku melihat. Tuhan tolong aku. Ada apa? Ada respon, ya, ada respon, ada action, ya. Nah, adik-adik juga yang ada di rumah, ya, dikala adik-adik sakit, dikala adik-adik dalam kesusahan, atau dikala adik-adik dalam kesedihan, ya, mungkin mama papanya pergi, ingin sesuatu, ya, adik-adik bisa melipat tangannya dan adik-adik bisa berdoa, ya. Jadi kita bisa memohon kepada Tuhan, meminta apa sih yang kita mau, ya, supaya kita bisa mendapatkan mujizat pertolongan dari Tuhan, yaitu salah satunya lewat apa? D-O-A. Apa? Doa. Iya. Nah, dan satu lagi nih adik-adik yang paling penting. Setelah Tuhan menyembuhkan kita, setelah Tuhan menolong kita, jangan lupa kita harus apa? Berterima kasih kepada Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan, aku sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong aku. Aku yang gak bisa belajar, aku yang gak bisa berhitung, aku yang tidak bisa membaca, aku yang tidak bisa mengerjakan segala sesuatu. Tetapi Tuhan tolong, ya, harus berkata terima kasih. Dan satu lagi, seperti pelajaran bulan lalu, yaitu kita harus apa? Rajin, setia, sungguh-sungguh apa? Memuji nama Tuhan. Oke adik-adik semua, kakak kasih tahu ya, kisah kita hari ini diambil di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, nanti adik-adik bisa baca. Nah, orang buta yang duduk di pinggir jalan itu, adik-adik siapa yang tahu? Ayo. Wih, hebat ya, pasti udah sering kak aku dengar. Ya betul, adik-adik boleh sering mendengar kisah tentang orang buta ini. Tetapi hari ini kakak mau ingatkan bahwa kita boleh menerima mujizat dari Tuhan dengan apa tadi? Kita harus memiliki iman, percaya dan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah kita harus action, harus bergerak, harus melakukan sesuatu juga lewat doa. Dan satu lagi jangan lupa kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Iya, kakak ulang lagi, siapa namanya? Bartimeus. Iya, good semuanya. Oke adik-adik, hari ini kita mau baca super ayatnya ya. Super ayatnya terdapat di dalam Mazmur 126 ayat 3. Mazmur 126 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Oke? Ntar adik-adik ulangi di rumah ya. Nah, satu lagi kakak mau kasih super kebenaran kita hari ini. Ya, super kebenaran kita hari ini gampang ya. Adik-adik semua ikutin. Ayo semua ikutin. Ayo percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo percaya ya, percaya seperti tangannya seperti kayak berdoa. Percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi ya.
Ayo percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, yang ada papa mamanya di rumah atau ada siapa yang ada di rumah, ayo adik-adik berkata kepada orang yang ada di rumah. Bilang, ayo percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan untuk minggu ini. Biar kita semua mau semakin hari, kita mau semakin belajar terus dan terus supaya kita dapat memahami firman Tuhan ini ya. Oke adik-adik, yuk adik-adik, siapa yang mau berdoa hari ini? Yang mau didoakan? Semua juga mau didoakan ya. Oke, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kami yang hebat. Tuhan Yesus adalah Tuhan kami yang berkuasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan kami yang sanggup menolong bahkan menyembuhkan kami. Tuhan Yesus, hari ini dikala adik-adik ada yang sakit atau mungkin papa mama ataupun keluarga adik-adik ada yang sakit pada saat hari ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama. Kami mau percaya bahwa kesembuhan boleh terjadi bagi adik-adik dan keluarganya. Mereka boleh disembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi adik-adik yang saat ini dalam kesusahan atau dalam kesulitan, biarlah Tuhan Yesus Engkau tolong semuanya. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan mencukupkan, dan Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tak lupa kami tetap terus belajar untuk mengucap syukur, dan kami tetap terus belajar berterima kasih karena Tuhan adalah tetap menjadi Allah kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur pada saat hari ini, dan kami berterima kasih juga untuk ibadah kami pada saat minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Aku tidak bisa melihat. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sudah lama sekali aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya gelap. Mungkin pelangi bersinar di langit, tetapi aku tidak bisa melihatnya. Mungkin bunga tumbuh di pinggir jalan, tetapi aku tidak bisa melihatnya. Mungkin bulan bercahaya pada malam hari, tetapi aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Lalu suatu hari, Yesus datang. Aku berseru, "Yesus, tolong aku." Orang-orang menegur aku supaya aku diam. Tapi aku semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh aku mendekat. "Kamu ingin aku berbuat apa untukmu?" Aku menjawab, "Yesus, aku ingin bisa melihat." Yesus menyentuh mataku, dan ya, sekarang aku bisa melihat. Aku bisa melihat Yesus, dan aku akan berada dekat Yesus supaya aku bisa melihatnya berulang-ulang kali. Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak di saat prakarya. Oke, adik-adik tentu ingat dong, bulan ini bulan apa? Iya, bulan Desember. Hari ini kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau kita ingin merayakan seseorang yang berulang tahun, tentunya kita ingin menghias segala sesuatunya dengan baik, dengan cantik kan. Jadi Karika hari ini akan membuat sesuatu prakarya yang bertemakan Natal. Oke, pasti adik-adik bisa buat sendiri di rumah dengan bahan yang adik-adik punya. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan untuk saat
ini untuk membuat hiasan Natal, yaitu kertas origami ya, warnanya macam-macam, boleh adik-adik sesuai dengan selera adik-adik. Lalu kardus atau bahan yang keras ya, adik-adik boleh pakai, atau piring kertas kalau adik-adik punya yang ukuran besar ya tentunya. Ini Kakak Rika pakai kardus karena Kakak Rika ingin memanfaatkan apa yang ada di rumah ya. Seperti adik-adik pun pasti bisa memanfaatkan yang kita punya di rumah. Oke. Lalu berikutnya kita akan memerlukan tali ya, tali kasur, atau kalau adik-adik nggak punya tali kasur boleh pakai benang wol atau benang untuk menjahit juga boleh ya. Di saat ini Kak Rika punya benang kasur dan punya ini nih yang yang warna emas untuk mengikat gitu, agak kaku. Jadi kita bisa pakai ini juga ya. Kalau untuk kado tuh suka ada ikatannya yang kayak kawat ini nih yang Kak Rika punya. Jadi Kak Rika juga pakai ini. Lalu kita juga membutuhkan ya gunting. Oke. Terus kita juga membutuhkan selotip. Oke. Lalu berikutnya tentunya pensil atau pulpen yang adik-adik punya di rumah. Dan saat ini Kak Rika punya pancer yang berbentuk bintang. Tapi kalau misalnya adik-adik di rumah pancernya warna bulat juga boleh ya. Jadi ini kebetulan Kak Rika punya yang ini. Nah, sekarang gimana cara buatnya nih? Jadi untuk pertama-tama kita perlu membuat lingkaran di kertas origami ini ya adik-adik. Jadi kita pakai ini lingkaran yang ada di selotip. Jadi kita cetak ya, kayak gini nih, kita cetak bagian dalamnya. Oke, kalau bisa dapat 2, oke 2. Kalau bisa dapat 3, boleh juga. Jadi sesuka adik-adik ukurannya seberapa. Jadi Kak Rika sudah dapat nih, tuh 2 ya. Jadi itu 2 seperti ini. Nah berikutnya kita perlu gunting ya. Kita perlu gunting seperti ini. Ikuti garisnya. Ingat, dalam menggunakan gunting bagi adik-adik yang kecil, ingat ya, hati-hati. Jadi kalau belum bisa minta tolong sama kakaknya yang sudah besar atau papa mama. Oke. Nah berikutnya lihat, kita gunting lingkaran yang ada di kertas origami sesuai dengan garisnya. Oke, dah seperti ini ya. Kebetulan Kak Rika sudah buat nih beberapa. Jadi kayak gini nih ya, udah ada tuh beberapa tuh ya. Jadi Kak Rika buat beberapa dengan warna yang berbeda-beda, jadi biar cantik. Bagus kan? Nah berikutnya kita akan membolongi bagian atas lingkarannya. Pakai apa? Yang Kak Rika bilang tadi, pakai pancer seperti ini ya. Lihat, hati-hati jangan sampai nih seperti ini tuh kita terus punch. Jadi ntar cuma dapat bolongan tapi kita nggak bisa masukin apa-apa. Jadi ingat, agak masuk dalam baru kita tekan. Jadi dapet deh, ada bentuk starnya kebetulan kali ini pancernya. Jadi ini kita nanti bisa masukkan tali ya. Nah kayak gini ya. Jadi kalau sudah bentuk beberapa, misalnya 10 atau 12, oke, sesuka adik-adik, seberapa banyak yang adik-adik bisa bikin. Oke, nggak Kakak Rika batesin. Pokoknya bentuk lingkaran boleh, bentuk lonceng boleh, ataupun bentuk heart juga boleh. Pokoknya sesuka adik-adik, favoritnya yang bentuk mana aja. Oke, ini Kak Rika nyontohin yang untuk bulat. Oke, nah lalu berikutnya sekarang kita akan membuat dasar untuk kita menggantung lingkaran ya. Kita pakai kardus yang seperti Kak Rika bilang, atau piring kertas. Nah untuk piring kertas atau lingkaran ini adik-adik boleh kreasikan. Jadi boleh pakai cat warna atau spidol
atau pakai pensil warna. Adik-adik boleh warnain depan dan belakang, oke? Sesuka adik-adik. Nah, sekarang kita mau buat lingkaran di papan ini, oke? Tapi lingkarannya tuh bentuknya spiral kayak gini loh, bentuk karika spiral. Jadi mulai dari ujung sini kita mulai bentuk lingkarannya, ya. Kayak gini nih tuh. Dari sini nih ambil kecil, terus kita akan lingkari, oke? Lingkaran ini. Oke, ingat jangan disambungkan, tapi kita tetap buat lingkaran spiral kayak gini. Oh, oke, ya. Nah, kayak gini adik-adik. Jadi apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita akan menggunting. Menggunting di mana, Rika? Menggunting di sini nih, yang garis yang tadi kita sudah bikin. Ya, ingat ini jangan disambung lingkarannya, enggak, kita buat spiral, oke? Jadi nanti akan kita punya bentuk seperti ini, oke? Oke, Karika gunting ya. Oke, ya. Jadi nanti digunting, ingat sisakan untuk atasnya jadi pegangan. Oke, seperti ini. Nara, lihat. Tuh, ya. Jadi kita sudah dapat. Ya. Sekarang kita akan bolongin sisi-sisinya di sini nih. Nah, bolongin tapi jarang-jarang, jangan dekat-dekat ya. Oke, sekarang Karika bolongin dulu ya. Oke, adik-adik, untuk membolongnya kita bisa pakai pancer, atau kalau nggak ada pancer kita bisa pakai gunting. Oke, ingat guntingnya nih jangan begini ngebolonginnya, tapi begini. Oke, right. Ingat, jangan adik-adik yang bolongi ya. Tuh seperti ini tuh, kita bisa dapat bolongannya nih. Tuh, oke, dapat kan? Nah, jaraknya semana Karika? Jangan deket-deket, di sampingnya terus ada bolong lagi. Wah, nanti kurang bagus. Jadi agak jauh dikit. Kita bolongin. Oke, ini kayak gini nih. Ini jaraknya. Oke. Oke, sekarang udah dapet nih. Tuh Karika berhasil membolongi bagian-bagian dari lingkaran ini. Nah, berikutnya kita taruh ini dulu ya. Oke, di bawah. Sekarang tadi kan kita udah buat tuh lingkaran yang ada bolongannya. Nah, di lingkaran yang ada bolongannya ini kita masukkan tali. Ya, kita masukkan tali. Oke. Oke, kayak gini. Terus kita ikat nih ya, kita ikat ininya. Oke, kita ikat ujungnya. Oke, kayak gini nih. Tuh, kalau adik-adik punya pohon Natal di rumah juga bisa digantungin, ya kan? Cantik kan? Terus ininya dihiasi nih pakai sprinkle yang warna-warna macem-macem. Wah, pasti cantik ya. Jadi kayak gini tuh udah diikatnya tuh ya. Nah, kalau yang satu lagi yang pakai kawat juga sama. Jadi
pakai kawat, kita bisa masukkan. Terus kita satukan kayak gini aja ya. Oke. Nah, oke, Kak Rika teruskan. Masukkan benang. Oke, sekarang kita memasukkan dulu benang di bagian atas ya. Benang yang di bagian atas yang akan jadi tali untuk menggantung hiasan Natal ini ya. Ini boleh panjang, boleh pendek. Oke, kita masukkan. Nah, kalau agak kesulitan untuk memasukkan benang, bisa kita tekan pakai pensil. Oke, benangnya. Terus tarik. Terus masukkan lagi ke lubang satunya lagi. Ini Kak Rika sengaja buat 2 ya. Jadi nanti kita bisa buat menggantung talinya. Kita buat tempat masuk talinya supaya nanti kita bisa buat gantungan. Nah, panjang pendeknya terserah adik-adik. Oke. Tuh, lihat. Kak Rika sudah berhasil kan buat gantungan. Jadi diikat. Kita simpulkan. Jadi deh buat ujungnya. Tuh, ya kan? Nanti kalau kena angin dia putar loh. Dia berputar. Wow. Oke, ini baru berputar. Nah, belum kita gantungkan ininya. Oke, sekarang kita mau gantungkan bola-bolanya, lingkarannya. Oke, jadi caranya seperti ini adik-adik. Nah, karena ini kawat dan ini kaku, kita bisa tinggal masukkan ke lubang yang tadi sudah kita buat, dan kita cuma tinggal tarik, tekuk, dan dia sudah tidak akan bergerak keluar ya. Jadi kita tekuk, masuk dan kita tekuk. Nggak usah kita ikat, kita tekuk aja, dia udah akan nggak bergerak. Oke, nggak bakal keluar. Oke, jadi kita masukkan seperti ini adik-adik, kita masukkan ke lubang. Ya, kan udah masukkan ke lubang ya. Jadi sampai segini, muncul sedikit, terus kita tekuk deh ke arah luar. Dan dia tidak akan terjatuh ya. Tapi mungkin ini agak lebih kaku, tapi ya lebih cantik ya. Nah, coba. Oke. Ingat adik-adik, kalau misalnya adik-adik ingin mengecat warna piringnya menjadi hijau, hiasannya jangan gunakan yang warna hijau ya, origaminya. Jadi warna hijau tidak dipakai, supaya warnanya biar kontras, biar cantik. Oke. Nah, seperti ini tuh, ya kan? Oke, itu kan bagus kan? Nah, sekarang Kak Rika lanjutkan sisanya ya.
Oke, lihat karya kita sudah jadi. Nah, lihat Karika hanya buat lingkaran ya, tapi kalau adik-adik mau bentuk yang lain, tentu saja silahkan bikin yang secantik mungkin. Nanti adik-adik bisa gantung ya. Jadi nanti bisa diwarnain lingkarannya pakai warna hijau kalau adik-adik ada cat di rumah, atau dipakai marker atau stabilo atau pensil warna, dan bisa digantung tuh. Lihat, nanti kalau kena angin dia akan bergoyang. Yeay. Oke, nanti Karika mau pasang nih, cantik kan? Oke, nah sekarang yuk kita rapikan dulu ini semua. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Oke adik-adik, jadi Karika minta semua adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, dan kita akan berdoa. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini dan prakarya yang kami buat saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesehatan dan waktu untuk kami melakukan aktivitas kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga kami, buat sekolah kami, dan buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan pimpin dan bimbing kami ya Bapa, supaya lindungan-Mu terus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.